Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah sebagai tutor materi matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi trigonometri sub perbandingan pada segitiga siku-siku yang merupakan materi matematika untuk kelas 10 atau setara dengan paket C di semester genap. Jadi kita langsung simak ke pembahasannya. Kita bahas dulu dari definisi trigonometri. Rasio-rasio pada setiap sudut sembarang akan selalu tetap walaupun ukuran-ukuran segitiganya terus diperbesar. Nah, rasio yang dimaksud ini dinamakan dengan rasio trigonometri. Jadi nanti hubungannya adalah dengan ukuran sudut ya. Sudut sembarang. Nah, di mana rasio-rasio tersebut diberi nama yaitu yang pertama adalah sinus. Sini saya sudah menyediakan gambar segitiga siku-siku ya. Dan kita menempatkan sudut sembarang itu di sudut yang sebelah sini atau bisa yang sebelah sini. Asal jangan yang siku-siku ya. Tadi definisi itu harus di sudut sembarang. Kalau kita anggap ini sudutnya, maka untuk rasio sinus atau sin, maka kita bandingkan sisi depan dengan sisi miring. Sisi depan dari sudutnya, ini kan, sisi depan, ini depan per miring. Ini sisi miring. Itu untuk rasio sin. Ingat, sin itu demi, depan per miring. Kemudian yang kedua ada yang namanya cosinus atau cos. Untuk cosinus kita bandingkan sisi samping dengan miring. Samping dari sudut ini adalah sisi ini ya, sisi B. Samping per miring. Cos sami. Ingat, kalau cos rasionya adalah sami atau samping per miring. Kemudian ada tangen atau tan. Untuk tangen rasionya adalah desa, depan per samping. Depan, ini sisi depan, dan ini sisi samping. Kita coba ini ya. Kasih nama deh di segitiganya. Ini depan. Ini samping. Aja ya. Ini miring. Oke, ulangi lagi. Untuk sinus, rasionya adalah demi, depan per miring. Untuk cos, sami, samping per miring. Samping per miring. Untuk tangan adalah desa, depan per samping. Depan per samping. Untuk sudut yang alfanya di sini. Akan berlaku sama jika kita menempatkan sudutnya di sini juga. Cuma posisi miring dan sampingnya aja yang beda. Nah, ada kebalikan dari rasio-rasio yang tiga tadi. Yang pertama adalah kosekan atau kosek biasanya. Nah, kosekan ini adalah kebalikan dari sinus atau sin. Sehingga rasionya adalah miring per depan. Kan kalau tadi sin mah depan per miringnya. Nah, kosekan itu kebalikan dari sinus, jadi miring per depan. Sekan atau sek itu kebalikan dari cos. Berarti miring per samping. Kalau cos tadi samping per miring, cos sami, samping per miring. Nah, sekan ini kebalikan dari cos, berarti miring per samping. Kemudian kotangen atau kot, ini adalah kebalikan dari tangen. Kalau tangen tadi desa, depan per samping. Nah, kalau kotangen adalah samping per depan. Itulah yang dinamakan rasio-rasio trigonometri. Kita ulangi lagi. Tadi yang pertama ada apa? Sinus. Sin itu rasionya demi. Sin demi. Kemudian cos.
kosami, tan desa. Kemudian kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari kos, kotangan kebalikan dari tangan. Oke, kita coba langsung terapkan ke soal ya. Tentukan ke-6 rasio trigonometri untuk sudut beta. Mana sudut beta ini ya? Jadi kita fokus ke sudut yang ini. Jika diketahui panjang AB 5 cm dan panjang BC 12 cm. AB 5 cm, BC 12. Oke, berarti di sini ada yang belum diketahui ya, sisi AC. Diperhatikan, segitiga ABC ini membentuk segitiga apa? Betul, siku-siku. Siku-siku di sudut B. Maka untuk mencari sisi AC, kita bisa gunakan aturan triple Pitagoras atau teorema Pitagoras ya. Kita cari dulu sisi AC menggunakan teorema Pitagoras, di mana AC kuadrat atau sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Berarti AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat hasilnya 25 ditambah 12 kuadrat itu 144. Kita jumlahkan hasilnya adalah 169. Ini masih AC kuadrat. Berarti kalau AC pangkat 1 adalah akar dari 169, yakni 13. Sehingga panjang AC adalah 13 cm. Berarti di sini itu 13 ya. Oke, berarti kita langsung cari rasio yang pertama, sinus. Ingat ya, tadi di soal dimintanya adalah untuk sudut beta. Yang ini. Berarti depannya itu ini. Depan. Ini samping. Ini miring. Miring itu sisi yang selalu di hadapan sudut 90 derajat ya. Kalau kita gambar ulang seperti ini. Biar kelihatan sisi miringnya. A, B, C. Siku-siku di B, BC itu 12, AC untuk sisi miringnya 13 ya, dan AB-nya 5. Nah, yang ditanyakan adalah rasio untuk sudut beta di sini. Oke. Untuk sin beta. Sin tadi rasionya apa? Kita bandingkan sisi apa? Sin demi sisi depan dengan miring. Depannya 5 cm per 13. Udah, berarti sin beta adalah 5 per 13. Udah, itu aja. Kemudian rasio kedua adalah cos beta. Kosami, samping per miring. Samping per miring berarti 12 per 13. Oke, paham? Kita lanjut ke tangan. Tan beta, tan desa. Depan per samping. Berarti 5 per 12. Ingat ya, di sini di soal diminta patokannya adalah untuk sudut beta. Gitu. Belum beres atau udah? Belum ya, masih ada 3 lagi. Kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Berarti kalau sinnya 5 per 13, kosekannya adalah 13 per 5. Kemudian sekan beta. Sekan beta adalah kebalikan dari kosinus beta. Berarti kalau cos betanya 12 per 13, sekan betanya adalah 13 per 12. Satu lagi, kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Jika tangan betanya 5 per 12, maka kotangan betanya adalah 12 per 5. Seperti itu warga belajar, gimana? Cukup mudah kan ya?
Nah, di trigonometri ada istilahnya sudut-sudut istimewa. Jadi, sudut yang udah memiliki nilai tertentu. Sudut-sudut istimewanya adalah 0, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk rasio yang sin, cos, dan tan. Tangen. Untuk sin 0, ini nilainya adalah 0. Jadi kalau sin 0 derajat nilainya adalah 0. Sin 30 nilainya adalah 1/2. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Dan sin 90 adalah 1. Nanti semakin untuk sinus semakin ke kanan mendekati 1. Dimulai dari 0, kemudian setengah, kemudian nambah ada akar 2-nya, akar 3, dan di sini 1. Lanjut untuk cos. Nah, kalau cos ini kebalikan urutan dari sin. Kita perhatikan ya. Untuk cos 0, 1. Cos 30, setengah akar 3. Cos 45 derajat, setengah akar 2. Cos 60, setengah. Cos 90, 0. Jadi, urutannya kebalikan dari yang nilai sinus ya. Untuk cos. Kemudian untuk tangen. Tan 0 adalah 0. Tan 30 adalah 1/3 akar 3. Tan 45, 1. Tan 60 akar 3. Dan tan 90 derajat adalah tidak terdefinisi atau tak hingga ya. Jadi tidak ada nilainya untuk tan 90 derajat. Karena dia bentuknya ke atas kayak gitu. Inilah yang harus dihafal ya, minimal di trigonometri itu harus hafal ini semua nilainya. Sin 0, 0, sin 30, setengah, sin 45, setengah akar 2, sin 60, setengah akar 3, sin 90, 1. Kemudian cos, cos 0, 1, cos 30, setengah akar 2, cos 45, setengah akar 2, cos 60, setengah, cos 90, 0. Tangen 0 adalah 0, tan 30, 1/3 akar 3, tan 45, 1, tan 60 akar 3, tan 90 tak terdefinisi. Ini modal di trigonometri yang harus warga belajar hafal. Gitu. Kita coba langsung terapkan ke contoh soal ya. Seorang pengamat sedang mengamati sebuah pesawat yang terbang di ketinggian 120 km. Dengan sudut elevasi pengamat terhadap pesawat adalah 30 derajat. Tentukan jarak dari pengamat ke pesawat. Jadi kalau kita gambar ya, misalnya ini pengamatnya. Ini pesawatnya. Nah, kalau kita tarik garis membentuk segitiga siku-siku dengan sudut elevasinya adalah 30 derajat, berarti 30 derajatnya itu di sini ya. Maka jarak dari pengamat ke pesawat, jarak dari pengamat itu dari matanya ya, dari mata si pengamat ke pesawat. Nah, berarti ini yang ditanyakan, sisi ini. Tahu kalau di segitiga siku-siku ini adalah sisi miring, betul kan? Nah, tadi ada yang diketahui lagi 120 km itu apa ya? 120 km itu jarak dari pesawat ke tanahnya ya. 120 km. Jadi pesawat itu sedang terbang di ketinggian 120 km. Nah, untuk mencari sisi miring ini kita bisa gunakan aturan sinus. Karena di sini sudutnya adalah 30 derajat, maka kita gunakan sin 30 derajat. Kenapa sin? Karena di sini kan yang akan kita cari adalah sisi miring. Yang sudah diketahui adalah sisi depannya. Sedangkan untuk sin itu kan rasionya adalah sin apa tadi? Sin demi depan per miring. Sin demi. Nah, sehingga kita nanti akan memperoleh sisi yang belum diketahui atau sisi miring ini. Kenapa tidak cos? Karena kalau cos kan sami ya, samping per miring. Sedangkan di sini sampingnya pun belum diketahui. Jadi kita gunakan sisi yang sudah diketahui.
Sin 30 tadi di 30 derajat itu kan termasuk ke sudut istimewa ya. Nilainya berapa untuk sin 30? Ayo, berapa? Ya, nilainya setengah. Sin 30 ya. 0,30 itu, sin 30 itu setengah. Berarti sin 30 sama dengan demi depannya 120 per X yang ditanyakan atau yang kita cari. Sama dengan 1/2 sama dengan 120 per X. Kemudian kita kali silang. X dikali 1 X, 2 dikali 120 adalah 240. Ingat ya, 240 ini dari 2 dikali 120. Udah, jadi jarak dari pengamat ke pesawat adalah 240. Satuannya apa? Kilometer ya. Berarti 240 kilometer. Udah, seperti itu warga belajar. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang rasio atau perbandingan pada segitiga siku-siku dan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Aturan-aturan yang harus dihafal kayak tadi rasio sinus, cos, tan, kemudian nilai-nilai sudut istimewa itu harus dihafal ya warga belajar. Bukan harus dihafal sih, harus inget gitu ya. Itu karena modal untuk di materi trigonometri. Oke, sekian dari saya. Jangan sampai lupa warga belajar kerjakan penilaian di kelas daringnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.